Bayangkan ini, Anda bangun pagi, dunia belum benar-benar tenang, notifikasi sudah berdentang, pikiran sudah melayang ke tumpukan tanggung jawab yang belum selesai. Kadang, rasanya ingin menyerah sebelum hari benar-benar dimulai. Apakah itu salah? Tidak, itu manusiawi. Tapi, ada satu hal yang membedakan orang yang tenggelam dalam tekanan dan orang yang tetap berdiri tegak meski diterjang badai. Bukan kekayaan, bukan kekuasaan, tapi ketahanan mental. Ketahanan mental bukan berarti Anda tidak boleh menangis, bukan berarti Anda harus selalu kuat, tidak boleh goyah. Tidak. Ketahanan mental berarti Anda tahu bagaimana cara bangkit, bukan berlama-lama dalam jatuh. Anda tahu bagaimana mengatur ulang napas, bukan melarikan diri dari tekanan. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan masuk dalam perjalanan yang berbeda. Bukan tentang bagaimana menolak rasa sakit, tapi bagaimana mengelolanya. Bukan tentang menjadi sosok tanpa emosi, tapi bagaimana memimpin emosi itu agar tidak menelan Anda bulat-bulat. Kita akan menggali strategi bukan teori kosong, tapi kunci-kunci sederhana yang bisa Anda praktikkan mulai hari ini juga. Untuk bertahan, untuk berkembang, untuk menang, dengan cara yang tidak menghancurkan jiwa Anda. Siapkan pikiran, tenangkan hati, karena setelah ini, Anda tidak akan lagi melihat tekanan sebagai musuh. Ketika seseorang mendengar istilah mental kuat, yang sering muncul di kepala adalah gambaran pria atau wanita yang tak pernah menangis, selalu tersenyum, dan terlihat seolah tak pernah terpengaruh oleh masalah. Tapi izinkan saya membongkar ilusi itu. Ketahanan mental bukan tentang penampilan luar, bukan tentang seberapa sering Anda tersenyum di depan orang lain, tetapi seberapa jujur Anda menghadapi badai di dalam diri. Coba renungkan ini. Ada orang yang terlihat tenang setiap hari, tapi jiwanya rapuh seperti kaca. Sekali saja disentuh oleh tekanan, ia retak. Ada juga yang terlihat biasa-biasa saja, tapi dalam diamnya, ia sedang menyusun ulang pikirannya dengan tenang. Ia tidak menyangkal rasa sakit, tapi juga tidak membiarkannya mendikte hidupnya. Itulah mental yang kuat. Menerima realitas sebagai titik awal. Langkah pertama dari ketahanan mental bukanlah melawan kenyataan, tetapi menerimanya. Bukan menyerah, tapi sadar. Ini yang terjadi. Ini yang harus saya hadapi. Kebanyakan orang mengalami penderitaan kedua, bukan karena masalahnya, tapi karena terus bertanya, kenapa ini terjadi padaku? Harusnya hidupku tidak begini. Orang lain saja bisa lebih mudah. Pertanyaan-pertanyaan itu melemahkan. Ketahanan mental dimulai ketika Anda berkata, ini memang terjadi, tapi saya tidak harus runtuh karenanya. Menerima tidak sama dengan pasrah. Menerima berarti Anda berhenti menyangkal dan mulai mencari cara untuk bergerak maju. Mengelola dialog batin. Tahukah Anda siapa orang paling berpengaruh dalam hidup Anda? Bukan orang tua, bukan pasangan, bukan bos di kantor, tapi orang yang paling sering berbicara kepada Anda setiap hari, diri Anda sendiri. Dan suara itu bisa menjadi kekuatan atau penjara. Coba perhatikan isi pikiran Anda saat Anda gagal, saat Anda malu, saat Anda merasa tidak mampu. Apakah suara di dalam diri Anda berkata, bodoh banget sih kamu, aturannya kamu bisa lebih baik, lihat orang lain gak separah kamu. Atau justru, tidak apa-apa, kamu sedang belajar. Salah bukan berarti kamu hancur. Ayo kita perbaiki pelan-pelan. Ketahanan mental bukan berarti tidak pernah goyah, tapi tahu bagaimana berbicara pada diri sendiri ketika sedang goyah. Mampu duduk dengan emosi, bukan lari. Banyak orang mengira mental kuat berarti tidak merasa sedih, tidak panik, tidak cemas. Padahal, ketahanan mental tidak dibentuk dalam satu malam. Ia tidak hadir tiba-tiba saat krisis datang. Sebaliknya, ia dibangun secara diam-diam dalam keseharian yang terlihat biasa. Kebanyakan orang hanya memikirkan ketahanan saat mereka merasa tertekan. Baru ketika jatuh, mereka mencari penopang. Padahal, orang yang kuat adalah mereka yang membangun fondasi bahkan saat badai belum datang. 1. Mulai dengan rutinitas kecil yang Anda kendalikan.
Setiap hari, dunia memberi Anda ribuan hal yang tidak bisa Anda kendalikan. Cuaca, perilaku orang lain, kesehatan, keberuntungan. Itulah sebabnya, melatih ketahanan mental dimulai dari hal kecil yang Anda bisa kendalikan sepenuhnya. Contohnya, bangun tepat waktu, merapikan tempat tidur setiap pagi, menyusun jadwal harian, walau hanya 3 poin, mengatur waktu tidur dan tidak begadang tanpa alasan. Kecil? Ya, tapi konsistensi dalam hal kecil adalah cermin dari kekuatan dalam hal besar. Karena apa? Kebiasaan kecil melatih Anda untuk percaya. Saya bisa mengatur hidup saya. Itulah kunci awal dari ketahanan mental. 2. Mempraktikkan pola pikir stoik dalam aktivitas harian. Filsafat stoik mengajarkan bahwa kekuatan seseorang tidak terletak pada dunia luar, tapi pada responsnya terhadap dunia itu. Ketika Anda terlambat karena macet, ketahanan mental diuji. Ketika pesan Anda diabaikan seseorang, ketahanan mental diuji. Ketika hasil kerja tidak dihargai, ketahanan mental diuji. Dan setiap kali Anda memilih untuk tidak bereaksi secara otomatis, tapi dengan kesadaran penuh, Anda sedang melatih mental Anda. Coba tanyakan setiap kali Anda merasa kesal. Apakah saya bisa mengendalikan ini? Jika tidak, apa gunanya saya marah? Jika ya, apa tindakan terbaik yang bisa saya ambil? Itulah latihan ketahanan mental yang nyata, bukan di seminar, tapi di kehidupan sehari-hari. Salah satu ciri orang yang mentalnya kuat, tidak langsung merespons secara impulsif. Mereka tidak mudah terbakar emosi, tidak mudah menyerang balik. Mereka memberi jeda, bukan karena lemah, tapi karena mereka tahu, apapun yang dikatakan saat emosi, jarang bermanfaat. Melatih diri untuk pause, meskipun hanya 5 detik, bisa mengubah cara Anda bertindak. Contoh, Anda dikritik, jeda, tarik napas, respon dengan kepala dingin. Anda kecewa, jeda, tuliskan dulu di jurnal daripada meledak. Anda ingin menyerah, jeda, lihat kembali alasan awal Anda mulai. Jeda adalah ruang sakral tempat ketahanan dibangun. Karena dalam diam sesaat itu, Anda memutus siklus emosi yang merusak. Ada masa-masa dalam hidup di mana semua teori terasa tak berarti, nasihat terdengar hampa, dan kekuatan seperti pergi entah kemana. Inilah momen ketika ketahanan mental diuji, bukan dalam teori, tapi dalam realitas yang menyakitkan. Saat kehilangan orang yang dicintai, saat dikhianati oleh orang yang paling dipercaya, saat pekerjaan hilang, saat rencana hidup hancur tanpa sisa. Lalu muncul pertanyaan itu, bagaimana saya bisa bertahan dalam situasi seperti ini? 1. Akui rasa sakitnya, jangan langsung kuat-kuatan. Ketahanan mental bukan berarti pura-pura kuat, bukan berarti tersenyum padahal hati remuk, bukan menahan tangis hanya agar terlihat hebat. Justru sebaliknya, langkah pertama dari ketahanan mental adalah mengakui rasa sakitnya. Karena apa yang tidak diakui tidak bisa disembuhkan. Apa yang ditolak justru membusuk dalam diri kita. Jika Anda sedang terluka, izinkan diri Anda menangis. Jika sedang kecewa, izinkan hati Anda mengeluh. Jika sedang hancur, jangan buru-buru membangun dinding. Ingat ini, tangisan bukan tanda kelemahan, tapi tanda bahwa Anda masih hidup. 2. Jangan mencari makna saat luka masih berdarah. Banyak orang tergesa-gesa bertanya, kenapa ini terjadi pada saya? Di mana hikmahnya? Apakah saya sedang diuji? Tapi dalam luka yang masih segar, mencari makna hanya memperburuk rasa sakit, karena jiwa belum siap menjawab. Ketahanan mental bukan soal cepat-cepat menemukan arti, tapi memberi waktu pada luka untuk bernapas. Memberi ruang pada duka untuk menetap. Makna akan datang, tapi tidak hari ini. Hari ini, tugas Anda hanya satu, bertahan. 3. Jaga rutinitas kecil, meski dunia terasa tak berguna. Saat hati hancur, sangat mudah untuk menyerah. Berhenti mandi, berhenti makan, berhenti bicara, berhenti peduli. Itulah kenapa dalam masa-masa sulit, rutinitas kecil justru menjadi pelampung. Sekecil, bangun dari tempat tidur, menyikat gigi, minum air putih,
menata kamar, menyalakan cahaya. Mungkin Anda tidak merasa lebih baik, tapi percayalah, setiap tindakan kecil adalah perlawanan terhadap kehancuran total. Dan perlawanan kecil hari ini adalah awal dari kekuatan besar besok. 4. Jangan percaya semua pikiran Anda saat Anda terluka. Saat mental lelah, hati luka, dan tubuh letih, pikiran Anda menjadi musuh tersembunyi. Ia akan berkata, "Kamu lemah, kamu sendirian, tidak ada harapan, kamu tidak berharga." Tapi sadari ini, tidak semua pikiran adalah kebenaran. Kadang itu hanya pantulan dari kelelahan dan trauma. Jangan buat keputusan penting saat Anda berada di titik rendah. Jangan mempercayai isi kepala saat hati sedang terluka. Karena ketahanan mental artinya tahu pikiran ini sedang tidak jernih. Saya akan diam dulu. 5. Minta bantuan bukan tanda lemah, tapi tanda cerdas. Salah satu bentuk ketahanan mental yang paling jarang diajarkan adalah berani meminta bantuan. Di dunia yang mengagungkan mandiri, kita lupa, manusia itu makhluk sosial. Kita butuh bahu, kita butuh suara lain, kita butuh pelukan. Anda tidak harus menceritakan semuanya, tapi cukup dengan berkata, "Saya tidak baik-baik saja." Itu sudah cukup untuk membuka ruang penyembuhan. Ketahanan mental bukan berarti Anda melawan semuanya sendirian, tapi Anda tahu kapan harus berdiri dan kapan harus bersandar. 6. Beri makna saat Anda sudah siap, bukan saat terpaksa. Suatu saat nanti, Anda akan menengok ke belakang dan berkata, "Peristiwa itu menyakitkan, tapi juga membuat saya tumbuh. Tapi tidak sekarang, karena makna tidak lahir dari paksaan. Ia muncul saat jiwa sudah cukup kuat menatap luka itu tanpa gentar." Ketahanan mental adalah bersedia melewati proses, tanpa menutup luka dengan positif palsu, tapi benar-benar menyembuhkannya sampai selesai. Dalam masa paling gelap, kita sering berpikir tidak akan bisa bangkit. Tapi lihatlah sejarah umat manusia. Lihatlah orang-orang besar. Lihatlah diri Anda sendiri yang pernah terluka dan tetap bertahan. Karena itulah inti dari ketahanan mental. Bukan tidak pernah jatuh, tapi selalu memilih untuk bangkit. Yang sering dilupakan, bagaimana cara memulihkan dan memperkuat diri setelah berhasil melewati tekanan. Karena ketahanan mental bukan sekadar bertahan, tapi tumbuh lebih kuat dari sebelumnya. Memulihkan dan memperkuat diri. Setelah tekanan, ketahanan mental yang tumbuh, bukan sekadar bertahan. Setelah badai berlalu, kita sering berpikir segalanya akan kembali normal. Tapi kenyataannya, justru di saat tekanan mereda, tubuh dan pikiran kita mulai menunjukkan dampaknya. Kelelahan, kosong, seolah semua energi habis hanya untuk bertahan. Inilah fase yang sering terlupakan dalam perjalanan mental kita, fase pemulihan. Dan dalam segmen ini, kita akan membahas bagaimana caranya bukan hanya pulih, tapi juga tumbuh lebih kuat dari sebelumnya. 1. Beri ruang untuk decompression. Tubuh butuh istirahat, pikiran butuh napas. Seperti pegas yang ditekan terlalu lama, jiwa yang terus-menerus menghadapi tekanan juga perlu dilepaskan secara perlahan. Bukan langsung bekerja, bukan langsung mengejar target baru, tapi mengizinkan diri untuk bernapas. Ini bukan kemalasan, bukan pemborosan waktu, tapi bagian dari healing intelligence. Contoh dekompres sederhana. Matikan notifikasi 1 hari penuh. Jalan kaki tanpa tujuan. Mendengarkan suara alam. Membaca buku yang ringan dan tidak menuntut logika. Tanpa decompression, jiwa Anda akan terus bergetar dan akhirnya retak di titik yang tak terlihat. 2. Perkuat diri dengan kebiasaan reflektif. Pemulihan bukan berarti diam saja, tapi melakukan gerakan kecil yang memperkuat kembali fondasi dalam diri. Salah satu cara paling efektif, kebiasaan reflektif. Contoh praktisnya, menulis jurnal harian. Apa yang saya pelajari hari ini? Apa yang membuat saya bersyukur? Pertanyaan stoik sederhana. Hal terburuk apa yang saya takutkan? Dan apa dampaknya dalam 5 tahun? Dialog batin. Apakah saya memperlakukan diri saya dengan hormat? Refleksi bukan hanya mengenang,
tapi menata ulang cara kita memandang hidup. Dan dalam refleksi, Anda akan menemukan luka yang semula menghancurkan bisa menjadi kekuatan baru. 3. Bangun kembali sistem pendukung. Seringkali saat dalam tekanan, kita kehilangan relasi. Entah karena kita menarik diri, atau karena orang lain tidak mampu menemani. Saat masa sulit berakhir, jangan diam dalam keterasingan. Bangun kembali hubungan. Mulailah dengan yang kecil, kirim pesan ke teman lama. Ajak ngobrol rekan kerja. Datang ke acara komunitas. Sapa tetangga yang sudah lama tak Anda lihat. Ingat, ketahanan mental jangka panjang dibangun dengan jaringan sosial yang sehat. Bukan jumlah follower, tapi kehadiran nyata yang bisa Anda andalkan dan Anda bantu saat dibutuhkan. 4. Sisipkan tantangan baru secara bertahap. Saat mulai pulih, ada rasa takut untuk kembali menghadapi tantangan. Itu normal. Tapi justru di titik ini, Anda perlu belajar menemukan ritme baru. Caranya? Tantang diri secara perlahan. Contoh, ambil tanggung jawab kecil di tempat kerja. Pelajari satu skill baru yang menyenangkan. Coba olahraga ringan 3 kali seminggu. Setiap tantangan kecil akan mengirim sinyal ke otak Anda. Saya bisa mengatasi ini. Dan dari situ, bangkitlah rasa percaya diri yang tulus, bukan dipaksakan. 5. Buat filosofi hidup yang lebih kuat dari sebelumnya. Masa-masa sulit seringkali menghancurkan framework berpikir kita. Tapi justru dari reruntuhan itu, kita bisa membangun kembali dengan cara yang lebih kokoh. Pertanyaan penting untuk dijawab. Nilai apa yang ingin saya pegang sekarang? Hal apa yang selama ini saya anggap penting, tapi ternyata rapuh? Apa arti keberhasilan bagi saya yang baru? Dengan merenungkan pertanyaan ini, Anda tidak hanya sembuh, tapi menjadi pribadi yang lebih selaras dengan dirinya sendiri. Dan itu adalah inti dari ketahanan mental sejati. Keseimbangan antara daya tahan dan kesadaran. Setelah melewati tekanan besar, jangan buru-buru kembali seperti semula. Karena Anda sudah bukan yang dulu lagi. Anda sudah melewati sesuatu yang mengubah. Dan perubahan itu layak untuk dipahami, disusun ulang, dan dijadikan kekuatan. Pemulihan bukan kemunduran. Itu adalah langkah penting menuju pertumbuhan yang berakar kuat. Ketahanan mental. Bukan hanya bertahan, tapi cara menjalani hidup dengan penuh kesadaran. Dan kini kita tiba di ujung perjalanan ini. Mungkin Anda bertanya dalam hati, apakah saya benar-benar bisa menjadi pribadi yang tangguh? Apakah saya mampu bangkit dari luka, tekanan, dan rasa takut yang tak terlihat? Jawaban jujurnya, bisa. Tapi bukan dengan sihir, bukan dengan motivasi kosong, melainkan dengan kesadaran yang dipraktikkan setiap hari. Dengan membangun satu fondasi sederhana, bahwa ketahanan mental bukan tentang menjadi kebal, tapi tentang menjadi sadar penuh akan luka dan memilih untuk tetap bergerak. 1. Anda tidak harus menjadi kuat setiap hari. Hari ini Anda mungkin tangguh, besok mungkin Anda merasa runtuh, dan lusa Anda bisa bangkit kembali. Itu bukan kemunduran. Itu adalah siklus alami dari kehidupan emosional manusia. Jangan menyiksa diri karena tidak selalu kuat. Ketahanan mental bukan soal stabilitas konstan, tapi kemampuan untuk kembali ke pusat, kembali ke jalan Anda setelah sempat tersesat. 2. Satu langkah kecil jauh lebih kuat daripada 1000 angan-angan. Anda tidak harus membaca 10 buku filsafat atau menghafal kutipan motivasi setiap pagi. Cukup lakukan satu hal kecil. Bangun dan mandi meski malas. Tulis satu kalimat jujur dalam jurnal. Hadapi satu percakapan sulit yang sudah lama ditunda. Ucapkan tidak dengan tenang saat Anda tahu batas Anda. Langkah kecil itu dilakukan terus-menerus. Akan menjadi benteng jiwa Anda. Benteng yang tidak dibangun dengan batu, tapi dengan konsistensi dan keberanian untuk hadir di hidup Anda sendiri. 3. Hidup itu ujian ulang, bukan sekali lulus langsung tangguh selamanya. Banyak orang salah sangka. Begitu mereka mengatasi satu masalah besar, maka mereka sudah selesai diuji. Tapi hidup akan datang lagi, dengan bentuk yang baru, dengan wajah yang berbeda,
dengan ujian yang lebih dalam. Tapi jangan takut, karena Anda tidak kembali dari awal. Setiap pengalaman memperlengkapi Anda, dan setiap kesadaran membuat Anda sedikit lebih bijaksana. Ketahanan mental itu tumbuh. Ia seperti otot, butuh dilatih, diistirahatkan, diberi beban, dan diberi ruang. 4. Temukan makna, bukan sekadar solusi. Kadang tekanan tidak langsung teratasi, kadang penderitaan tidak langsung pergi. Lalu, apa yang bisa Anda lakukan? Cari makna. Tanya pada diri Anda, apa pelajaran di balik rasa sakit ini? Apa nilai yang bisa saya genggam agar saya tidak kehilangan arah? Karena ketika Anda punya makna, jiwa Anda tidak akan kosong meski tubuh Anda lelah. Dan makna itu akan menjadi cahaya kecil yang menuntun langkah Anda selangkah demi selangkah hingga Anda keluar dari gelap. Ketahanan mental adalah jalan hidup, bukan tujuan akhir. Hari ini, Anda sudah belajar banyak hal. Mulai dari cara mengatur napas di tengah badai, mengelola ekspektasi, melatih keheningan batin, hingga menyusun ulang hidup pasca tekanan. Tapi ingat, ketahanan mental bukan tujuan. Ia adalah cara Anda berjalan. Ia adalah cara Anda menyapa hidup dengan kepala tegak, bukan karena segalanya mudah, tapi karena Anda tahu, Anda mampu melewatinya. Maka, jika besok pagi dunia kembali menekan, jika beban itu kembali terasa berat, tarik napas, hadir. Lakukan satu hal kecil, dan biarkan diri Anda tumbuh. Anda tidak sendirian, dan Anda lebih kuat dari yang Anda kira.